Pernah nggak Anda sadar, waktu Al-Quran nyuruh kita mikir, ternyata kata yang dipakai itu beda-beda. Bukan cuma satu kata generik gitu. Seolah-olah ada tingkatan atau gaya berpikir yang berbeda yang diminta dari kita. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas sumber yang Anda berikan, yaitu Al-Quran itu sendiri, untuk mematahkan spektrum istilah-istilah intelektual yang kaya ini. Iya. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran mengajak kita memproses informasi, mulai dari yang paling dasar seperti pakai logika, sampai ke pemahaman batin yang benar-benar klik. Betul sekali. Dan yang penting untuk digarisbawahi ini bukan sekedar sinonim. Bukan cuma variasi kata. Bukan ya? Bukan. Setiap istilah, takilun, tafakarun, tadakurun, yafkahun, itu mewakili sebuah proses kognitif dan bahkan spiritual yang unik. Oke. Semuanya ini semacam anak tangga yang puncaknya adalah sebuah gelar kehormatan yang luar biasa. Ulul albab. Yuk, kita kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Kata yang mungkin paling sering kita dengar. Takkilun. Rasanya ini yang paling dasar. Apa sih sebetulnya proses berpikir yang dimaksud di sini? Tepat. Ini adalah level 1. Takilun itu berasal dari kata akal. Akal. Iya, akal. Menariknya, akar kata akal itu artinya ikatan. Seperti tali untuk mengikat unta biar nggak lari kemana-mana. Oh, menarik. Jadi, ajakan untuk takilun itu sebetulnya adalah ajakan untuk mengikat informasi dengan kerangka logika. Jangan biarkan pikiran kita liar tanpa dasar. Ini proses berpikir yang paling rasional. Paling pakai nalar ya? Paling pakai nalar. Tujuannya, menghubungkan sebab dan akibat, mencari pola, mengamati keteraturan. Mengikat informasi dengan logika. Saya suka analogi itu. Jadi ini semacam kemampuan dasar untuk tidak mudah tertipu ya? Betul. Seperti kalau ada yang nawarin investasi untung 100% dalam sehari, akal kita langsung bilang, tunggu dulu, ini nggak logis. Ini semacam critical thinking level paling dasar. Persis. Itu contoh modern yang sempurna. Di zaman sekarang, akal ini adalah garda terdepan kita melawan hoaks dan penipuan. Benar. Al-Quran sering menggunakan kata ini saat menunjuk pada fenomena alam yang sangat jelas polanya. Contohnya ada di surah Al-Mu'minun ayat 80. Oke. Bunyinya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak menggunakan akal, takkilun? Nah, ayat ini kan menunjuk ke sesuatu yang kita lihat setiap hari. Hidup, mati, siang, malam. Sangat faktual. Benar. Perhatikan, ayat ini tidak meminta kita merasakan keindahan senja atau merenungkan misteri kematian. Pesannya jauh lebih lugas. Gini, lihat fakta ini. Ada sistem, ada keteraturan, ada siklus yang presisi. Pertanyaan, afala takkilun di ujungnya itu seperti tantangan dari seorang ilmuwan. Ini datanya jelas sekali. Iya, ini datanya. Apakah logikamu tidak bisa menarik kesimpulan sederhana bahwa sistem yang begitu teratur ini pasti ada yang merancang dan mengaturnya? Paham. Jadi, takkilun adalah langkah pertama. Gunakan nalarmu untuk membaca realitas yang terpampang nyata. Saya paham. Jadi takkilun ini seperti kerja seorang data analis, melihat spreadsheet alam semesta dan bilang, hey, ada pola di sini. Hahaha, iya betul. Tapi rasanya kalau hidup hanya sebatas itu, jadi kering ya. Cuma fakta dan logika, pasti ada level selanjutnya. Pasti. Yang lebih melibatkan perasaan atau makna. Mungkin disinilah tafakurun berperan. Anda menangkap alurnya dengan sempurna. Jika takkilun adalah fondasi, tafakurun adalah membangun lantai pertama di atasnya. Oke. Istilah ini datang dari kata fikr atau pikiran, tapi ini bukan sekedar berpikir logis, ini lebih ke arah, kontemplasi, perenungan. Refleksi. Jadi beda ya? Beda. Jika takkilun mengolah fakta di luar diri kita, tafakurun mencoba menarik makna dari fakta itu ke dalam diri kita. Itu menjelaskan banyak hal. Jadi, jika takkilun adalah kerja seorang ilmuwan yang mengobservasi data, tafakurun lebih mirip kerja seorang seniman atau filsuf yang mencari makna di balik data itu. Keduanya pakai bahan yang sama, yaitu realitas, tapi tujuannya beda. Analogi yang sangat bagus. Dan Al-Quran sering memicu tafakur ini bukan dengan data mentah, tapi dengan perumpamaan atau kisah. Tujuannya agar kita berimajinasi dan melakukan introspeksi. Contohnya luar biasa indah, ada di surah Yunus ayat 24. Ayat ini panjang, tapi intinya memberi perumpamaan tentang kehidupan dunia. Silakan dibacakan, saya penasaran.
Jadi ayat itu menggambarkan kehidupan dunia ini seperti hujan yang turun ke bumi, menumbuhkan tanaman yang rimbun dan indah. Oke. Saking indahnya, si pemilik kebun sampai merasa, wah, ini semua milikku, aku berkuasa atasnya. Tapi tiba-tiba datang ketetapan Tuhan, entah di malam atau siang hari, yang membuat kebun itu luluh lantak. Lenyap begitu saja. Seperti habis dipanen, seolah kemarin tidak pernah ada. Nah, setelah perumpamaan dramatis ini, ayatnya ditutup dengan, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang berpikir, ya tafakkarun. Wow, bedanya terasa sekali. Ini bukan lagi soal lihat pola siang dan malam. Ini soal lihatlah dirimu dalam cerita ini. Tepat. Perintahnya bukan lagi gunakan logikamu, tapi renungkanlah. Tafakur di sini mengajak kita bertanya pada diri sendiri. Apakah jabatanku seperti kebun itu? Betul. Apakah hartaku, popularitasku juga serapuh itu? Proses ini jauh lebih personal, lebih meditatif, dan jelas menyentuh emosi. Tapi bukankah perenungan mendalam tentang kefanaan dunia seperti ini bisa berisiko membuat orang jadi pesimis atau pasif? Nah, itu pertanyaan yang sangat krusial. Jadi malas berusaha karena toh semuanya akan hilang. Gimana Al-Quran menyeimbangkan ini? Tujuannya tafakur di sini bukan untuk mematikan semangat, tapi justru untuk mengkalibrasi ulang prioritas. Mengkalibrasi prioritas. Iya, dengan merenungkan kefanaan ini, kita jadi sadar mana yang benar-benar bernilai abadi dan mana yang hanya sementara. Jadi, kita tetap bekerja keras, tapi bukan untuk menumpuk kebun yang fana. Tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Betul. Refleksi ini justru memberi energi spiritual, bukan mengambilnya. Oke, kalibrasi prioritas. Saya suka istilah itu. Jadi setelah kita bernalar dengan ta'akilun dan merenung dengan tafakarun, apa selanjutnya? Hasil renungan itu kan harus ada bekasnya. Sepertinya ini nyambung ke istilah berikutnya, tadakarun. Tepat sekali. Tadakarun adalah buah dari proses sebelumnya. Istilah ini berasal dari akar kata zikir, yang sering kita artikan zikir atau mengingat. Iya, zikir. Tapi di sini maknanya lebih dalam dari sekedar mengingat nomor telepon. Ini adalah proses mengambil pelajaran atau peringatan dari hasil renungan kita, sehingga kesadaran kita jadi aktif. Jadi semacam aha moment yang tidak hilang begitu saja, tapi jadi pengingat internal yang mengubah perilaku kita. Benar. Misalnya, kita semua tahu merokok itu berbahaya. Itu informasi. Tapi, momen tadakur adalah saat kesadaran itu benar-benar klik dan menjadi alarm internal yang mencegah kita menyalakan rokok berikutnya. Itu dia, analogi alarm internal itu sempurna. Tadakur adalah saat pengetahuan tidak lagi jadi data mati di folder otak, tapi menjadi notifikasi aktif yang muncul tepat saat dibutuhkan. Paham. Mari kita lihat contohnya di Surah As-Sajdah ayat 4. Oke. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Tetadakarun? Konteksnya lagi-lagi tentang keagungan ciptaan. Tapi penekanannya berbeda. Ada tambahan kalimat, bagimu tidak ada penolong selain dia. Nah, disitulah kuncinya. Nah, Setelah memaparkan kebesaran Tuhan dan posisi kita yang sepenuhnya bergantung padanya, pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu berpikir, tapi apakah kamu akan mengingat ini? Apakah pengetahuan bahwa tidak ada penolong selain Tuhan, ini akan menjadi alarm internal saat kamu sedang di puncak kesuksesan dan mulai sombong? atau sebaliknya, saat sedang jatuh, Atau saat kamu di titik terendah dan merasa putus asa? Tadakur adalah jembatan yang mengubah informasi menjadi hikmah yang hidup. ini benar-benar seperti tangga yang makin lama makin masuk ke dalam diri. Dari logika ke refleksi, lalu ke internalisasi kesadaran. Betul. Nah, sekarang kita sampai di istilah yang agak berat ini. Yafqahun. Saya sering dengar ini, dan seringnya dalam konteks negatif. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Apa yang membuat yafqahun ini begitu dalam dan berbeda? Apa yang membuatnya istimewa adalah kedalamannya yang holistik. Yafqahun berasal dari kata fiqh. Tunggu, kata fiqh ini pasti familiar kan? Tentu fikih dalam hukum Islam, tapi saya tidak pernah mengira ada hubungannya. Nah, ini yang menarik. Sebelum menjadi istilah teknis untuk hukum Islam, makna akar kata fiqh adalah pemahaman yang sangat mendalam, komprehensif, dan menembus hingga ke hati. Sampai ke hati. Bukan cuma paham di kepala, tapi paham yang meresonansi sampai ke jiwa.
Yafqahun adalah momen klik agung di mana semua titik terhubung. Semuanya? Logika dari ta'kilun, makna personal dari tafakurun, dan kesadaran aktif dari tadakurun melebur menjadi satu pemahaman yang utuh. Wah, ini benar-benar mengubah cara saya memandang kata fikih. Jadi ketiadaan yafqahun itu bukan berarti seseorang bodoh secara IQ ya? Sama sekali bukan. Seseorang bisa sangat cerdas, logikanya tajam, tapi tidak yafqahun. Oke. Ini lebih seperti ada dinding antara akal dan hatinya. Informasinya masuk, tapi tidak menembus. Contohnya sangat tajam, digambarkan dalam surah Al-Fath ayat 15. Gimana Kak itu? Ayat ini bercerita tentang sekelompok orang yang tidak mau ikut berjuang, tapi saat melihat ada potensi harta rampasan, mereka tiba-tiba mau ikut dengan 1001 alasan. Al-Quran mendeskripsikan kondisi mereka, Ya. bahkan mereka tidak mengerti yafqahun, melainkan sedikit sekali. Padahal secara logika, akal mereka jalan kan? Mereka bisa berhitung untung rugi, makanya mereka mau ikut saat ada keuntungan materi. Tepat sekali. Nalar dasar mereka untuk mencari keuntungan pribadi bekerja dengan baik. Tapi mereka sama sekali tidak menangkap esensi perjuangan, urgensi spiritualnya, atau implikasi jangka panjang dari pilihan mereka. Pengetahuan itu tidak meresap ke dalam hati. Jadi mereka hanya mendengar kata-katanya. Benar, mereka mendengar kata-kata, tapi tidak mendengar musiknya. Yafqahun adalah saat kita tidak hanya paham kata-katanya, tapi juga musiknya. Ketidakadaannya adalah tragedi terbesar. Penalaran, perenungan, pengingat, pemahaman mendalam. Ini benar-benar sebuah perjalanan. Seperti dari murid SD sampai jadi profesor. Hahaha, iya. Apakah ada istilah dalam Al-Quran untuk orang yang berhasil menapaki semua tangga ini dan sampai di puncak, semacam gelar profesornya? Tentu saja ada, dan ini adalah gelar yang paling didambakan. Mereka disebut ulul albab. Ulul albab. Istilah ini sangat poetis dan dalam. Lub dalam bahasa Arab itu artinya inti, saripati, bagian terdalam dari buah yang paling berharga. Oh, intinya. Jadi ulul albab bisa kita artikan sebagai orang-orang yang memiliki inti atau mereka yang kecerdasannya sudah sampai ke saripatinya. Jadi bukan cuma cerdas di permukaan, tapi kebijaksanaannya sudah murni, begitu? Persis. Kebijaksanaan mereka tidak lagi dikotori oleh kabut hawa nafsu, ego, atau kepentingan sesaat. Mereka melihat sesuatu dengan jernih sampai ke intinya. Paham? Mereka adalah hasil akhir yang matang dari semua proses yang kita diskusikan tadi. Dan yang paling keren, Al-Quran sepertinya secara eksplisit menghubungkan gelar ulul albab ini dengan proses-proses berpikir tadi ya. Koneksi itu dibuat sangat gamblang dan indah. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 269. Setelah berbicara tentang anugerah hikmah, ayat itu menyatakan, Ya? dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, yadakaru, melainkan orang-orang yang berakal, ulul albab. Wah, langsung disebut. Kenal dengan status sebagai ulul albab. Benar, benar. Seolah-olah ciri utama seorang ulul albab adalah kemampuannya untuk terus-menerus mengubah setiap kejadian dan setiap informasi menjadi pelajaran yang hidup. Mereka adalah para pembelajar sejati. Jadi, kalau kita rangkum, jelas sekali Al-Quran tidak sekedar bilang, ayo berpikir. Ada sebuah peta perjalanan intelektual di dalamnya. Iya, sebuah peta. Dimulai dari menggunakan akal sehat untuk mengenali pola dan logika, yaitu ta'kilun. Lalu naik ke level merenungkan makna secara personal, tafakkurun. Betul. Kemudian, mengubah hasil renungan itu menjadi kesadaran aktif yang memandu tindakan, tadafkurun. Sampai akhirnya mencapai pemahaman utuh yang menyatukan akal dan jiwa, yafqahun. Sempurna. Dan mereka yang menjadikan ini sebagai gaya hidupnya, dianugerahi gelar ulul albab. Rangkuman yang sempurna. Ini adalah undangan untuk tidak pernah puas dengan pengetahuan di permukaan. Sumber-sumber yang kita bedah hari ini menunjukkan bahwa pengetahuan sejati dalam Al-Quran bukanlah tentang mengoleksi fakta, tapi tentang transformasi diri. Transformasi. Betul. Ini menantang kita semua. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Coba lihat kembali cara Anda belajar dan memproses informasi setiap hari. Pertanyaannya adalah, di anak tangga mana Anda paling sering berdiri? Apakah Anda lebih sering menjadi seorang analis data yang berhenti di ta'kilun? Atau mungkin Anda seorang perenung yang sering melakukan tafakur, tapi sulit mengubahnya menjadi aksi? Mana yang sudah jadi kekuatan dan mana yang perlu dilatih? Tepat. Aktivitas intelektual mana dari spektrum ini yang sudah menjadi kekuatan Anda
dan mana yang mungkin perlu Anda latih lebih sering.